Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita katakan, Bapa, Ku datang, menyembah-Mu di sini, sebab Ku percaya kepadamu. Aku
Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ya Tuhan dengan kesehatan, kebaikan. Bapa, kami mau datang kepadamu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami persembahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, sertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya berkat-berkat Tuhan akan mengalir di setiap hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Oh betapa indahnya. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai 3. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling bantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita akan mendukung doa syafaat pada hari ini. Mari kita dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh berkumpul dan berdoa. Dan saatnya kami menyampaikan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Biarlah Engkau penuhi dengan hikmat, anugerah, marifat dari Tuhan, hati yang murni, hati yang tulus. Biarlah melalui kepemimpinan beliau, bangsa ini dibawa untuk melewati, menghadapi, menyelesaikan setiap krisis dan masalah. Krisis kesehatan khususnya, karena COVID-19 ini belum berakhir, masih membabi buta kinerjanya, masih menyerang banyak orang. Bahkan setelah hari raya beberapa hari yang lalu, ternyata klaster baru muncul dan meningkat perkembangan orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini. Berikan kekuatan Tuhan kepada kami bangsa Indonesia ini. Berikan anugerah-Mu agar kami dimampukan melewati penyakit sampar ini, krisis ini yang mengakibatkan beberapa perusahaan tutup, retail pada tutup, dijual dan lain sebagainya. Bapa, berikanlah anugerah-Mu untuk bangsa ini. Kami menyerahkan setiap masyarakat Indonesia ini, agar dalam hati kami setiap masyarakat Indonesia ini ada Roh Kudus. Kami berdoa ada penuaian jiwa-jiwa. Kami berdoa ada banyak jiwa yang diselamatkan. Biarlah kondisi saat ini Tuhan membuat kami bangsa Indonesia ini akan mencari Allah yang benar, juru selamat yang benar, tempat berlindung yang benar, yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Nusa Cikarang. Setiap anak-anak-Mu kami serahkan kepadamu. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang lemah iman, kalau ada yang undur dari hadapan Tuhan, kalau ada yang mengalami problem masalah, kami serahkan kepadamu. Setiap usaha anak-anak-Mu, pekerjaan anak-anak-Mu, harapan anak-anak-Mu, cita-cita anak-anak-Mu, berkatilah Tuhan. Sehingga kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang mencari nafkah dengan berusaha, kami tetap terpelihara dalam Tuhan. Biarlah hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Biarlah hati kami tetap mencari Tuhan. Biarlah hati kami percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga anak-anak-Mu yang minggu-minggu ini kalau ada yang ulang tahun, biarlah anugerah dan kasih-Mu menyertai dan memberkati mereka, masa depan mereka, harapan mereka, iman mereka, biarlah Tuhan pelihara. Kami berdoa, biarlah tidak ada satupun di antara kami yang pergi meninggalkan Tuhan. Tidak ada di antara kami yang mengandalkan diri sendiri, tetapi kami tetap percaya dan tetap berlindung dalam naungan Tuhan. Kami berdoa untuk bapak-bapak pendeta yang melayani umat-Mu, gembala-gembala-Mu, Pak Pendeta Wuryanto, Pak Pendeta Amin, Pak Pendeta Randy, Pak Daniel Wicaksana. Biarlah hamba-hamba yang Kau pakai ini Tuhan, Kau berikan visi, Kau berikan kemampuan untuk mendidik, mengajar, Kau berikan kemampuan untuk mengembalakan kami, umat-Mu, yang seringkali kami tidak tahu, tidak bisa menangkap visi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami, gereja kami dalam doa syafaat pagi ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pertengahan ibadah pagi hari ini kami berkesempatan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kami. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah setia memberi persembahan dan perpuluhan. Berkati juga untuk anak-anak Tuhan yang belum dapat memberi pada hari ini. Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa-dosa kami. Kami menyerahkan persembahan kami, perpuluhan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati juga orang-orang yang mengelola keuangan di gereja kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa-dosa kami. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Berkati persembahan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, ku yakin saat kau berfirman. Hidup
Judul khotbah hari ini memelihara keutuhan gereja. Kepada Pendeta Wuryanto saya persilahkan. Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang saya beri judul memelihara keutuhan gereja. Saudara, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bersatu dalam doa. Tuhan, kami hari ini datang kepadamu dan menyerahkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu. Tolonglah Tuhan, berikanlah kami sebuah kerinduan, hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kami bersama dibentuk oleh firman-Mu. Tolonglah Tuhan, berilah kami hati untuk mendengar, menerima, dan biarkanlah kami mempunyai hati yang dari Engkau untuk seperti tanah liat yang siap dibentuk di tangan Sang Pejunan. Tolonglah kami Tuhan. Kami butuh pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu ini Tuhan penuh dengan kekurangan kelemahan. Pakailah. Roh Kudus menuntun, memberkati, memberikan power, kekuatan untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus mampu bekerja di luar batas-batas prediksi manusia, kemampuan kami. Engkau bekerja dengan leluasa atas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi yang sudah familiar bagi kita semua. Yaitu mengenai kehidupan para landak di tengah-tengah hutan yang dingin. Saudara, ada kehidupan atau gerombolan para landak yang hidup di sebuah hutan yang dingin, yang bebas. Landak-landak ini bergerombolan, berkumpul, membentuk sebuah komunitas para landak di hutan tersebut. Mereka awalnya hidup berdampingan dengan sukacita, harmonis, saling menolong, saling mendoakan. Gak tahu doanya para landak dengan landak yang lain itu gimana. Mereka saling memberkati satu dengan yang lain. Tapi saudara-saudara, itu tidak berlangsung lama. Satu ketika karena mereka saking dekatnya, karena landak kan punya duri, maka duri yang dari landak yang satu tidak sengaja menusuk tubuh landak yang lain. Sehingga landak yang lain ini yang tertusuk ini berkata, "Aduh, sakit." Pertama-tama sih nggak apa-apa, tapi ternyata diulangi lagi, saudara-saudara, ditusuk lagi di tempat yang sama. Waduh, sakit. Akhirnya marahlah landak ini, dan akhirnya memutuskan untuk tidak berhubungan dengan landak yang suka nusuk ini. Bukan hanya dua landak ini saja yang saling menusuk, tetapi ada banyak sekali landak-landak di sana yang ternyata mengalami hal yang sama. Akhirnya karena landak-landak ini mempunyai duri yang panjang dan berpotensi menusuk satu dengan yang lain, maka terjadilah sebuah perkelahian di mana-mana. Percekcokan di mana-mana. Saling menusuk dengan duri, dengan senjata yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ini membuat beberapa landak itu berdarah dan memutuskan untuk memisahkan diri antara satu dengan yang lain. Mereka mengalami keputusasaan di dalam sebuah persekutuan. Apa artinya persekutuan? Apa artinya komunitas para landak ini? Toh yang ada hanya cuman menyakiti dan menyakiti. Sehingga mereka memutuskan berpencar. Oke, sekarang kita hidup sendiri-sendiri saja. Saudara-saudara, tibalah musim dingin yang begitu dingin sekali, tidak seperti biasanya. Akhirnya, biasanya landak-landak ini kalau menghadapi musim dingin, mereka hidup bersama-sama, menggabungkan diri, hidup berdekatan, menggabungkan diri supaya mereka bisa menghangatkan diri satu dengan yang lain, dengan tubuh mereka. Hari itu mereka malu
untuk mendekatkan diri. Karena ingat bahwa mereka sebenarnya sedang saling menyakiti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ceritanya ketika mereka mulai kedinginan lagi, lalu mereka malu, mulai mendekatkan diri satu dengan yang lain. Dan mereka menghangatkan tubuh mereka bersama-sama dengan landak-landak yang lain menghadapi badai yang begitu dingin, hujan salju yang begitu dingin. Saudara-saudara sekalian, namun ada satu landak, salah satu landak yang kekeh, yang mempunyai pendirian yang kuat. Ia tidak mau menggabungkan diri dalam gerombolan meskipun musim dingin tiba. Dia berkata kepada teman-teman gerombolan yang lain, "Aku akan kuat meskipun tanpa kalian. Aku bisa berdiri sendiri. Aku tidak mungkin mati menghadapi musim dingin ini." Saudara, ketika musim dingin, malam mulai datang, musim dingin begitu luar biasa, begitu mencekam, hawa dingin, udara dingin begitu luar biasa. Di dalam gerombolan landak-landak yang berkumpul ini, mulai ada jeritan-jeritan, aduh, karena saling mendekatkan diri, mereka saling menusuk ya, karena ada duri-duri di antara mereka. Landak ini menertawakan mereka. Tuh kan, kalian saling menusuk kalau berkumpul bersama-sama. Makanya kayak aku memisahkan diri merdeka. Malam semakin larut, semakin dingin, salju mulai turun begitu tebal. Jeritan-jeritan kecil yang ada dalam gerombolan ini mulai hilang. Mereka berkumpul, bertahan, menyelamatkan diri. Dan landak yang satu yang memisahkan diri ini mulai kedinginan. Dan akhirnya mati karena tidak kuat menahan musim dingin yang tidak seperti biasanya. Saudara-saudara sekalian, ini hanya sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa betapa pentingnya sebuah persekutuan orang-orang percaya. Betapa pentingnya komunitas orang-orang percaya itu tetap terjaga. Betapa pentingnya kesatuan hati berkumpul, bersekutu bersama dengan orang-orang percaya itu tetap ada di dalam gereja kita. Karena hanya dengan ini, saudara-saudara, hanya dengan bersekutu dengan orang-orang percaya, itu adalah cara yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sesuai dengan namanya yang kemarin sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Amin, eklesia. Ditarik, dientaskan dari belenggu dosa, dan dikumpulkan untuk melakukan sebuah tujuan yang khusus. Kita dikumpulkan bersama. Komunitas orang-orang percaya, persekutuan orang-orang percaya, eklesia, gereja Tuhan, adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya dari musim dingin yang begitu besar. Persekutuan orang percaya adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan saudara dari sebuah pandemik yang saudara hadapi saat ini. Saudara, berapa jiwa, berapa orang, berapa keluarga, mungkin ribuan, mungkin jutaan keluarga yang saat ini sedang kacau balau oleh musibah yang sama. Oleh karena mereka meninggalkan persekutuan atau kehilangan persekutuan. Tetapi bersyukurlah saudara, kita semua yang tetap membina sebuah persekutuan satu dengan yang lain. Dengan berbagai macam kekurangan, usaha-usaha kita dalam persekutuan, dengan berbagai macam kekurangan, kelemahan yang kita lakukan, keterbatasan yang kita lakukan, media yang kita lakukan, semuanya terbatas di tengah-tengah pandemi ini. Namun saya percaya bahwa ada kekuatan di dalam kebersamaan.
ada kuasa Allah, 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ kuasa Allah turun dan bekerja, memberikan kekuatan yang baru. Yang satu lelah, digantikan yang lain. Yang satu capek, dikuatkan yang lain. Yang satu merasa putus asa, yang lainnya memberikan kekuatan firman Tuhan yang baru. Dan semua itu hanya ada di dalam persekutuan orang-orang percaya yang mempunyai tujuan, visi yang sama di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya betapa pentingnya persekutuan yang ada saat ini. Betapa pentingnya kita semua memelihara persekutuan di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Betapa pentingnya kita menjaga atau ikut ambil bagian, berperan di dalam memelihara kesatuan hati di dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga dikatakan bahwa dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Paulus tahu bahwa persekutuan orang-orang percaya itu ada sebuah kekuatan yang direncanakan Allah untuk membawa orang-orang percaya untuk tetap setia, tetap kuat, tetap beriman. Paulus tahu juga bahwa jantung dari sebuah persekutuan itu adalah kesatuan. Jika di dalam sebuah persekutuan itu sudah mulai tidak ada kesatuan hati, maka saudara-saudara, dengan sendirinya persekutuan itu akan menjadi retak. Dan keretakan itu jika terus-menerus dibiarkan, jika terus-menerus diperbesar, akan menjadi pecah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan, kita semua wajib berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Iblis tahu, seperti penjajah tahu, bahwa jantung hati dari sebuah persekutuan itu adalah kesatuan hati. Jantungnya itu. Kalau jantungnya dipecah, kalau hatinya sudah mulai berubah, sudah iblis tahu bahwa mereka akan seperti landak yang saling menyerang satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa strategi ini dipakai oleh penjajah untuk menguasai kita selama berabad-abad. Mereka mengadu domba raja satu dengan raja yang lain, supaya saling serang satu dengan yang lain. Penjajah tidak perlu mengeluarkan tenaga, karena dengan demikian mereka akan saling membunuh satu dengan yang lain. Dan kehilangan kekuatan mereka, energi mereka, hanya untuk ribut-ribut soal kekuasaan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah sebabnya penjajah selama 350-an tahun menjajah negeri kita. Mari kita lihat apakah strategi seperti ini masih bisa terjadi dalam sebuah komunitas-komunitas di negeri kita ini. Apakah strategi seperti ini juga bisa masih efektif dipakai di dalam persekutuan orang-orang percaya? Saudara, iblis tahu bahwa gesekan-gesekan kecil, perbedaan-perbedaan kecil, masalah-masalah kecil itu akan menjadikan satu dengan yang lainnya terluka. Dan ketika itu dibesar-besarkan, saudara-saudara, itu akan menjadikan sebuah keretakan demi keretakan. Dan iblis bertepuk tangan. Hancur. Saudaraku sekalian, tetapi kalau kita bersatu hati, kita tahu bahwa ini adalah semua strategi iblis dan kita tidak mau masuk dalam sebuah perangkap yang disediakan oleh iblis ini. Kita tetap kuat, kita tetap solid, kita tetap bersatu hati, maka iblis akan menjadi gemetar,
Apalagi kalau kita lawan dengan doa-doa yang sepenuh hati. Kita saling mendoakan, yang sakit didoakan, yang lemah didoakan, yang sedang kekurangan didoakan, yang sedang punya masalah didoakan, satu dengan yang lain, dikuatkan satu dengan yang lain, saudara. Maka kita akan menjadi persekutuan yang kokoh kuat, yang membuat iblis tunggang langgang gemetar. Semboyan yang dikeluarkan, yang pernah kita dengar bersama-sama, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian juga saudara-saudara, jika kita bersatu di dalam Tuhan, di dalam orang bersama-sama dengan orang-orang percaya, maka di situ ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Tetapi di mana ada perceraian di mana-mana, ada konflik di mana-mana, ada pertikaian di mana-mana yang merupakan adalah buah-buah dari kedagingan yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 19. Buah kedagingan adalah bla 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 bla, salah satunya adalah iri hati, dengki, pertikaian di mana-mana. Jika itu terjadi dan kita masuk di dalam sebuah perangkap-perangkap seperti itu yang disediakan oleh iblis, saudara-saudaraku sekalian, maka iblis akan bertepuk tangan. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan katakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini berarti saudara-saudara, kita semua, saya dan saudara sekalian, gembala sidang, panitia perancang, jemaat semua, semuanya tanpa peduli adalah orang-orang yang sangat berperan untuk memelihara sebuah keutuhan di dalam gereja. Tanggung jawab itu bukan hanya milik gembala, sidang, ataupun pendeta, ataupun perancang saja, tetapi tanggung jawab untuk memelihara keutuhan gereja adalah tanggung jawab yang melibatkan semua lapisan yang ada di dalam gereja Tuhan. Saudaraku sekalian, jangan mau kita disetir, kita masuk dalam sebuah perangkap iblis. Jangan mau kita ikut-ikut di dalam sebuah perangkap yang disediakan oleh iblis untuk memecah belah kita. Karena iblis tahu bahwa strategi ini dari awal zaman sampai sekarang dan sampai akhir zaman adalah strategi yang luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Dilanjutkan lagi, apa? Dilanjutkan lagi, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bagaimana cara iblis biasanya merenggangkan sebuah hubungan satu dengan yang lain? Mereka akan membawa fokus kita dari yang kita sebutkan tadi. Tuhan, satu iman, satu pengharapan, satu masa depan, satu keselamatan di dalam Tuhan. Mereka akan menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu dan menganggap penting, membawa kita untuk menganggap penting hal-hal yang sebenarnya tidak penting di dalam sebuah gereja. Cat ini enaknya warna apa ya? Kuning atau merah ya? Gara-gara warna cat menjadi selisih pendapat, sakit hati, menjadi tidak sehati. Gara-gara bentuk bangunan enaknya bagaimana ya? Enaknya ya kalau gereja itu ya seperti gereja. Atau enaknya ya apa? Gereja ya biasa kita harus kontekstual lah, lihat-lihat situasinya.
Gara-gara seperti ini bisa jadi persoalan. Sudah saya ingin sampaikan, hati-hati dengan jebakan iblis. Hal seperti ini bukanlah menjadi fokus daripada gereja Tuhan dalam persekutuan orang-orang percaya. Fokus daripada persekutuan orang-orang percaya di sini katakan, peliharalah kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Titik 2, satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil, satu pengharapan, satu iman, satu keselamatan, dan seterusnya. Hal-hal yang demikianlah saudara-saudara yang selalu menjadi fokus kita. Kalau kita sudah mulai bergeser kepada hal-hal yang tidak perlu dibicarakan, mari saudara, mari kita akan kembali membicarakan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan orang percaya itu ada banyak kesamaan-kesamaan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Bahaslah tentang Tuhan. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Bahaslah tentang keselamatan. Masa depan kita adalah masa depan di dalam kerajaan surga bersama Yesus Kristus memerintah di dalam kerajaan surga, di dalam Yerusalem baru selama-lamanya. Hal semacam itu adalah sesuatu yang membangkitkan iman, menggairahkan kita untuk mendekat. Jadi itulah fokus kita. Tetapi supaya kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka iblis menjebak kita, memerangkap kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya ingin sampaikan berita ini. Mari saudara-saudara, kita kembali kepada tujuan utama gereja ini didirikan. Saya percaya bahwa para perintis gereja ini, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memiliki sebuah tujuan-tujuan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka ingin melihat, jika Tuhan izinkan mereka masih hidup, pasti mereka ingin melihat gereja ini bertumbuh semakin besar, semakin luas, dan semakin mengerjakan pekerjaan Tuhan. Semakin melihat ibadah banyak orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, semakin banyak membiayai pekerjaan-pekerjaan Tuhan di mana-mana. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hal-hal semacam ini Bapak Ibu dan Saudara yang terus kita akan pelihara. Kita kembali kepada apa yang dicita-citakan oleh para perintis gereja ini. Kita kembali kepada apa yang dicita-citakan bukan hanya para perintis, tetapi para hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan dalam perjanjian baru yang diutus oleh Tuhan. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang mempersatukan kita baiklah menjadi fokus utama di dalam kehidupan bersama. Hal-hal yang sepele-sepele, yang kecil-kecil, yang menimbulkan sesuatu yang menguras energi kita, seharusnya waktu dan tenaga kita pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi seringkali iblis berhasil mengalihkan kita untuk dipakai bagi sesuatu yang tidak penting. Saudara-saudaraku sekalian, itu sebabnya firman Tuhan katakan, berusahalah memelihara kesatuan roh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berilah kami hati yang rendah hati, berilah kami hati yang sabar, berilah kami sikap yang lemah lembut, berilah kami saling membantu, hati yang mengasihi dengan yang satu dengan yang lain. Curahkanlah kasih-Mu. Biarkanlah kami melihat kebaikan-kebaikan di dalam sesama kami, bukan keburukan, bukan kelemahan. Supaya kami
bisa mengasihi mereka. Pimpinlah kami Tuhan untuk terus mengasihi satu dengan yang lain. Karena hanya dengan kasih agape dari Allah, dari Yesus Kristus, inilah kami bisa bersatu. Kami ingin melakukan pekerjaan Tuhan, itu saja. Karya Tuhan itu saja di tempat ini. Pimpinlah kami dalam nama Yesus. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan hari ini dengan pujian Ku Tetap Setia dengan sikap berdoa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, inilah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah ibadah kami ini Tuhan, sebagai syukur kami kepada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin.
Tuhanmu memberkatimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.